Selanjutnya kita akan melihat isomorfisme pada graf berlabel seperti yang telah kita pelajari tadi dan nanti dengan pada graf tidak berlabel. Sembarang dua graf berlabel G dan G aksen yang diberi label. Ini label dari G dan ini adalah label dari G aksen, di mana L ini label itu ya nanti bisa himpunan labelnya, bisa bilangan bulat atau bisa juga umumnya sih yang dilakukan labelnya adalah bilangan bulat. Dua graf berlabel ini disebut isomorfik jika memenuhi definisi graf isomorfik. Jadi memenuhi definisi graf isomorfik dan label dari F sama dengan di graf pertama itu sama dengan label dari peta dari F di graf kedua. Jadi sama dengan mempertahankan ketetanggaan, tapi ini grafnya diberi label. Isomorfisme yang terjadi pada dua graf berlabel yang memiliki struktur yang sama bisa terjadi karena rotasi dan refleksi. Jadi kalau kita membuat strukturnya atau gambarnya sama, maka nanti itu isomorfisme pada graf berlabel itu bisa karena rotasi dan refleksi. Maksudnya seperti apa? Ya, sebagai contoh di sini kita punya graf seperti ini graf seperti ini dan diberi label. Simpul dan busurnya diberi label seperti ini, seperti angka-angka yang ada di sini. Nah, nanti ini kalau kita graf ini adalah isomorfis dengan graf ini, jelas ya dengan graf ini. Kalau tidak labelnya kita tidak perhatikan ya jelas ini adalah isomorfis. Tapi ketika kita memperhatikan labelnya, ini juga adalah graf yang isomorfis. Nanti karena graf yang ini bisa diperoleh dari graf yang di atas dengan cara nanti refleksi atau rotasi. Ini bisa kita lihat kalau kita misalnya buat ini menjadi cerminnya, maka nanti kasus refleksi kita bisa memperoleh seperti ini. Jadi sebenarnya di refleksi dipertukar tempatkan, dan kalau kita balik itu sebenarnya ini adalah refleksi dari yang di atas ya. Kemudian kita juga bisa melakukan rotasi misalnya seperti ini. Jadi nanti labelnya ini kan tadinya awalnya sama dengan ini ya. Nanti kalau kita rotasi seperti ini, maka hasil rotasinya juga isomorfis dengan graf di atas. Ya, jadi ini tadi hasil refleksi dari yang graf di atas, sementara ini adalah hasil rotasi dari label dari graf di atas. Dan itu menghasilkan pelabelan graf berlabel yang isomorfis. Sehingga menggunakan konsep graf berlabel tadi, dua graf yang tidak berlabel, tidak diberi label, artinya simbol-simbolnya tidak diberi nama, adalah isomorfis jika kedua graf tersebut dapat diberi label sehingga keduanya menjadi graf yang sama. Jadi kalau kita bisa beri label sehingga keduanya menjadi graf yang sama, maka itu isomorfis. Sebagai contoh, graf ini misalnya ini kita sebut beri label 1, ini label 1 gitu ya. Terus kemudian ini labelnya 2, ini labelnya 2, kemudian ini labelnya 3, ini label 3, ini kita beri label 4, dan ini label 4. Nanti Anda bisa lihat bahwa graf ini adalah graf yang sama. Karena itu, dua graf tanpa label tadi adalah dua graf yang isomorfis. Apakah kedua graf berikut isomorfis? Anda bisa cek sendiri, Anda bisa memberikan label. Dengan menggunakan konsep isomorfisme graf berlabel, tadi kita bisa masuk ke masalah counting graph, jadi menghitung banyak graf ya. Jadi sebagai contoh di sini ada berapa banyak graf berlabel dan graf tidak berlabel dengan banyak simpul tertentu. Jadi kalau berikan banyak simpul tertentu, ada berapa banyak graf berlabel di sana atau berapa banyak graf yang tidak berlabel di sana. Misalnya di sini kita berikan dengan ini adalah contoh graf berlabel dengan banyak simpul 3 ya. Jadi kalau diberikan banyak simpulnya 3, maka nanti ini adalah graf yang pertama gitu ya, tidak ada yang bertetangga. Terus ini adalah ketika ada satu busur di sana. Ada 3 kemungkinan kalau ada satu busur karena grafnya berlabel, dan 3
kemungkinan di sana. Karena ketika yang bertetangga 1 dengan 2 berbeda dengan yang bertetangga dengan 1 dengan 3 ya. Berbeda dengan, jadi ini 1, 2, 1, 3, sementara yang sini yang bertetangga adalah 2, 3, itu berbeda. Kemudian di sebelahnya ini adalah graf ketika mempunyai 2 busur dengan order 3. Ini juga ada 3 kemungkinan, karena di sini kita bisa melihat yang berderajat 2 itu bisa simpul 1, bisa simpul 2, atau bisa simpul 3 gitu ya, berbeda. Kemudian yang terakhir adalah ketika tiga-tiganya saling terhubung, kita peroleh segitiga. Sehingga kalau kita lihat ada berapa banyak graf berlabel dengan order 3 atau dengan banyak simpul 3, di sini kita peroleh banyaknya ada 8-nya. Tadi kita sudah melihat banyak graf dengan order 3 yang berlabel itu 8 gitu. Tetapi ketika kita tidak memberi label pada simpul-simpulnya, maka banyak graf dengan order 3 itu hanya ada 4. Kita lihat di sini, yang pertama adalah graf dengan order 3 yang ukurannya 0, dan ini adalah ukurannya 1, ini ukurannya 2, dan ini ukurannya 3. Jadi berbeda ya, karena ini tidak diberi label. Kalau tadi misalnya berukuran 1 berbeda ketika yang bertetangga simpul 1 dan 2 dengan 1 dan 3. Tapi ketika grafnya tidak berlabel seperti ini mereka sama saja. Ya. Sehingga nanti bisa menjadi satu exercise atau Anda bisa periksa menjadi satu latihan ada berapa banyak graf terhubung yang tidak berlabel dengan 1, 2, 3 sampai n simpul, sampai 5 simpul. Bahkan mungkin nanti Anda bisa coba kalau ada n simpul, ada berapa banyak, temu polanya. Selanjutnya kita akan melihat isomorfis, kaitan antara isomorfisme dengan komplement dari graf. Diberikan pada teorema ini, G1 dan G2 adalah isomorfis jika dan hanya jika G1 komplement dan G2 komplement juga isomorfis. Anda bisa memahami hal ini karena isomorfisme itu kita G isomorfis dengan karena komplement dua simpul di G bertetangga jika dan hanya jika kedua simpul tersebut tidak bertetangga di G komplement gitu ya. Jadi ini terkait dengan ketetanggaan. Sehingga dari sini kita mendapat teorema ini G1 dan G2 itu isomorfis. Jika G1 dan G2 isomorfis, maka G1 komplement dan G2 komplement juga pasti isomorfis. Kebalikannya juga demikian. Jika G1 dan G2 komplement isomorfis, maka G1 dan G2 juga isomorfis. Itu karena tadi isomorfisnya juga terkait dengan bertetangga atau tidak bertetangga dua simpul di graf G. Bukti lengkapnya di bawah ini nanti Anda bisa lihat. Nah, terkait dengan isomorfisme dan komplement, nanti graf G dikatakan self complementary jika G isomorfis dengan G komplement gitu ya. Maksudnya seperti apa? Misalnya di sini saya punya graf C5. Ini adalah graf C5. Maka kalau saya mencari komplement dari graf ini, itu nanti ini tidak bertetangga, ini tidak bertetangga, ini tidak bertetangga, ini tidak bertetangga, ini tidak bertetangga. Dan Anda lihat komplementnya yang warna biru itu adalah juga C5. Jadi ini contoh graf. Jadi C5 itu adalah contoh graf yang self complementary. Dan jika graf itu self complementary, maka nanti ada syarat size atau ukuran dari graf G itu harus seperti ini. Ini dapat dari mana? Ini adalah banyak busur pada graf lengkap dibagi 2 ya. Jadi banyak busur pada graf tersebut harus sama dengan banyak busur pada graf lengkap dibagi 2. Jadi ini misalnya C5, banyak busur pada graf lengkap dari C5 itu ada 10. Nanti banyak busur pada graf K5 itu adalah 10. Maka ketika untuk memungkinkan suatu graf self complementary, maka banyak busur pada
graf harus separuh gitu ya dari banyak busur pada graf lengkap. Itu. Dan nanti selain ini ada syarat pertama, Anda harus yang kedua adalah N-nya itu harus 0 mod 4 atau 1 mod 4. Ini nanti Anda cek. Ya, dengan demikian kita sudah mempelajari tentang isomorfisme pada graf.